Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami anggota kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas tugas 2 ya, tugas 2 dari modul 2 tentang eh, berpikir komputasional yang terintegrasi dengan algoritma dan pemrograman. Tugasnya ini adalah membuat algoritma dan pemrograman tentang pengolahan data sampah. Nah, untuk kasus yang diambil di sini adalah tentang pengolahan data sampah pada RT. Hasil yang nanti akan ditampilkan itu adalah jumlah RT, jumlah RT dalam bentuk bilangan integer, kemudian jumlah sampah dari masing-masing RT, kemudian rata-rata, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT, dan output yang terakhir itu yang diminta adalah teks kesimpulan apakah rata-rata sampah itu apakah sedikit, banyak, sedang, atau banyak sekali. Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama akan melihat contoh dari program yang sudah berhasil kami buat. Ya, untuk programnya itu kami menggunakan Google Colab. Untuk itu saya akan share screen dulu. Saya buka dulu Google Colab-nya. Ya, ya, seperti ini ya, Bapak Ibu. Coba perhatikan di sini. Ini sintaksnya sudah kami masukkan di dalam Google Colab. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alur sintaks yang kami buat ini. Mulai dari yang pertama ini. Yang pertama ini di atas Bapak Ibu bisa lihat ada judul program. Ya, judul program yang kami buat di sini adalah tentang program mengolah sampah harian RW. Ya, yang di dalamnya kan ada tentunya ada beberapa RT. Nah, untuk library yang kami pakai adalah Pandas SPD, Pandas SPD pada Python. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaan programnya itu setelah kami buatkan judul dan menentukan library yang kami pakai, selanjutnya itu kami membuat variabel. Ya, membuat variabel. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada variabel total. Kemudian ada variabel jumlah, rata-rata, ada variabel I. Setelah menentukan variabel, selanjutnya itu kita menentukan tipe data. Tipe data dari variabel yang kita buat ini. Untuk total, kemudian ya, tipe data di sini ada beberapa yang kami pakai. Ada tipe data float, ada tipe data integer. Nah, kalau tipe data integer itu kan dalam bentuk angka, eh, bilangan integer ya, berupa bilangan integer. Kalau tipe data float itu menunjukkan eh, tipe data untuk angka desimal, dalam bentuk angka desimal.
Kemudian untuk I di sini menunjukkan variabel yang kami pakai untuk menunjukkan eh, RT, RT atau jumlah sampah, ya, RT atau jumlah sampah. Baik, di sini yang berikutnya itu ada keterangan atau ada sintaks for I in range. Ya, di sini menunjukkan data yang akan kita input itu kita menggunakan rentangan dari angka berapa sampai berapa. Misalkan dari 1 sampai dengan 10. Misalkan RT, dalam kasus ini misalkan RT yang kita mau kita pilih itu ada berapa banyak RT. Misalkan bisa saja 2, bisa saja 1, 3, 4, dan seterusnya. Makanya di sini ada for I in range. Range itu rentangannya sampai berapa. Nah, ini kita menggunakan tipe data integer. Lalu yang berikut, setelah kita menentukan variabel dan jumlah data, berikutnya kita akan melakukan proses cetak. Ya, proses cetak kita lihat di sini. Sebelum kita proses cetak, tentunya kan ada perhitungan. Ada langkah-langkah proses perhitungannya. Misalkan kita print, print atau untuk mencetak jumlah sampah RT itu kita menggunakan perintah print jumlah sampah RT I plus 1. Ya, I plus 1 sama dengan. Kemudian jumlah sampah. Jumlah sampah itu hasilnya kan nanti dalam bentuk angka. Makanya di sini ada tipe data integer. Jadi pada saat kita input jumlah angka, maka itu akan proses jumlah sampah yang akan dihitung dari setiap RT itu berapa. Kemudian untuk menghitung total sampah. Total sampah itu kita menggunakan, oh ya, total sampah itu kita menggunakan rumus total plus jumlah sampah. Ya. Sementara untuk menghitung rata-rata, itu kita menggunakan float round total bagi RT, 2. 2 di sini menunjukkan angka desimal di belakang ya jumlah angka desimal yang dihasilkan nantinya. Contohnya kalau rata-rata biasanya kan ada koma, ada berapa angka di belakang koma. Kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu yang berikut itu ya selanjutnya kita membuat kategori. Kategori banyak ataupun sedikitnya sampah yang dihasilkan dari setiap RT. Misalkan kita buat grade-nya dulu. Kalau dia rata-rata sampahnya itu di atas 80, maka itu kategorinya adalah sangat baik. Kalau rata-ratanya di atas 70 banyak. Ya, minta maaf. Kalau rata-rata di atas 80 itu banyak sekali. Rata-rata di atas 70 banyak. Di atas 50 itu sedang. Selain itu maka sedikit. Ya, di sini kita menggunakan if. If bertingkat ya. Karena di sini ada beberapa kategori, makanya kita menggunakan if perintah if bertingkat. Jadi if jika rata-rata di atas 80 kategorinya banyak sekali. Elif ini menunjukkan ini ada ini apa, eh, kondisi if bertingkat. Jadi ada pengulangan di sini. Jika rata-rata lebih besar 70 banyak. Jika rata-rata lebih besar 50 sedang.
Selain itu sedikit. Nah, setelah kita mengkategorikan rata-rata jumlah sampah, proses atau langkah terakhir itu kita menampilkan hasil atau output yang diinginkan. Nah, output yang diinginkan di sini adalah kita mau menampilkan jumlah RT. Kita mau menampilkan jumlah 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 sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT yang sudah kita tentukan. Kemudian output kedua itu adalah kita mencari rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT, dan yang ketiga adalah kategori untuk menyimpulkan apakah dia masuk kategori banyak sekali, banyak, sedang, atau sedikit. Nah, untuk membuktikan outputnya ini atau menampilkan outputnya ini, kita akan jalankan programnya dulu. Bapak Ibu bisa perhatikan. Iya, pada saat kita menjalankan program, itu akan tampil di bagian bawah, masukkan jumlah RT. Nah, di sini kita menentukan atau menginput jumlah RT. Misalkan kita menentukan jumlah RT-nya itu dalam satu RW itu misalkan ada 4. Contoh ya, ini 4 saja dulu. Nggak enter. Akan muncul perintah selanjutnya, diminta untuk kita memasukkan jumlah sampah dari setiap RT. Karena di sini jumlah RT yang tadi kita input adalah 4, maka kita akan masukkan jumlah sampah untuk setiap RT. Untuk RT 1 misalkan 80. Iya. Kemudian akan tampil lagi berikutnya. Kita akan masukkan lagi jumlah sampah RT kedua. Enter lagi. Jumlah sampah RT ketiga. Kita enter lagi. Dan terakhir jumlah sampah RT 4. Ya, untuk contoh kali ini kami menggunakan angka 80 semua. Jadi sampah yang dihasilkan oleh setiap RT itu adalah 80. Selanjutnya kita enter lagi. Nah, maka akan tampil hasil atau output jumlah sampah seluruh RT adalah 320 kg. Didapat dari jumlah sampah RT 1, 80, RT 2, 80, RT 3, dan RT 4, 80. Sehingga total sampah seluruhnya itu adalah 320 kg. Sedangkan untuk rata-rata jumlah sampah seluruh RT, ya, jumlah sampah seluruh RT itu adalah 80,0 kilogram. Kategori adalah banyak. Ya, kategorinya adalah banyak. Oke, demikian. Nah, Bapak Ibu, coba kita misalkan di sini kalau sampahnya, ini kan hitungnya kalau sampahnya di atas 80, maka banyak. Bagaimana kalau nilainya itu sampahnya itu sama dengan 80? 80 kilogram. Apakah kategorinya itu banyak atau banyak sekali? Kalau misalkan kita menambahkan operator sama dengan, ya. Kalau tadi kita tidak menggunakan sama dengan, berarti nanti itu hitungnya adalah di atas 80.
di atas 80, maka kategorinya baru banyak sekali. Tapi kalau 80 nilainya hanya 80, maka kategorinya adalah banyak. Ya, coba kita coba lagi kalau kita pakai operator sama dengan. Plus 80. Sama dengan 80 if sama dengan rata-rata sama dengan 70, rata-rata sama dengan 50. Ya, sekarang jalankan dulu. Misalkan 4, kemudian 80, 80 lagi, 80, 80. Iya. Nah, ketika kita menggunakan operator sama dengan, lebih besar sama dengan 80, maka itu akan kategorinya itu akan dihitung dari rata-rata, dihitung dari 80, nilainya 80. Itu kategorinya adalah banyak sekali. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi kita tidak pakai sama dengan, itu kategorinya hanya kalau rata-ratanya 80, maka kategori yang dihasilkan itu adalah banyak. Iya, saya contohkan lagi, sekali lagi. 80, 80, 80. Sebentar ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Hapus dulu. Iya. Ops. 80, 70, 50. Oke. Iya. 4, 80, 80, 80, 80. Iya. Ya, kalau kita tidak menggunakan sama dengan, kita tidak menggunakan sama dengan, berarti kalau rata-ratanya, ya, ini kan hitungannya di atas 80 ya, karena operatornya adalah lebih besar. Eh, Jika rata-ratanya lebih besar 80, berarti nilainya di atas 80 ya. 80 untuk rata-ratanya ini, maka itu kategorinya adalah banyak sekali. Beda ya Bapak Ibu ketika kita menggunakan, kita misalkan tambahkan operator sama dengan, artinya kalau nilainya 80, pas 80, berarti kategorinya itu apa? Ya seperti yang tadi sudah ditampilkan, coba kita ulang lagi supaya lebih jelas. Ya, ini sama dengan
Ini kita tambahkan sama dengan, ini juga sama dengan. Ya, save dulu. Kemudian kita jalankan. Ya, kita ulang lagi. 4, misalkan RT-nya jumlah sampah 80. Kemudian 80 lagi. 80 lagi. Terakhir juga kita kasih sama saja supaya kita bisa lihat perbedaannya. Iya, tadi kalau di atas 80, kok sama ya? Sebentar. Tadi di atas 80 itu kan kategorinya banyak sekali. Kalau misalkan ya kita rubah dulu ya. Kita pakai sama dengan, oh iya, kalau sama dengan, ya, banyak sekali. Ini 4. 4, 80, 80, 80, 80. Ya, jumlah, ya, kategorinya adalah banyak sekali. Banyak sekali. Lebih besar sama dengan banyak sekali. Coba sebentar kita hapus dulu. Ini kita mencoba dulu ya. Kita try and try dulu. Try and try dulu. Misalkan kita tidak menggunakan sama dengan. Berarti ini kan logikanya nilai, jika nilai rata-ratanya, oh iya, tadi ada salah ya di sini. Kalau tidak menggunakan, oh ya tadi ada kesalahan. Lebih besar di atas 50. Oh ya, oke. Coba kita jalankan dulu. Sebentar ya Bapak. Ups, sorry. Terlalu kebanyakan. Sampai 40 RT. Sebentar ya Bapak Ibu. Ups. Iya, N4. Coba 80. 80. 80. 80. Iya, kalau tidak menggunakan, ini kebalik ya. Kalau kita tidak menggunakan operator sama dengan, maka kategorinya adalah banyak. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan, lebih besar sama dengan, berarti logikanya nilainya 80. Mulai dari 80, tadi itu kan kategorinya banyak ya. Ini Bapak Ibu tolong diingat dulu. Coba ini tadi kalau kita pakai sama, tidak menggunakan sama dengan, kita input nilainya sama semua, itu kategorinya adalah banyak. Berarti nilai di atas 80 itu kategorinya banyak. Kalau kita menggunakan lebih besar sama dengan, oke saya hapus ini dulu. Ya, ya lebih besar sama dengan, ini juga kita tambahkan operator sama dengannya.
Ya, coba kita jalankan lagi. Ya, 4 contoh, kemudian 80, 80, 80, 80. Iya, Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya di sini ketika kita menggunakan operator lebih besar sama dengan, kalau rata-rata nilainya lebih besar sama dengan 80, ini ya, 80, maka kategorinya itu adalah banyak sekali. Artinya nilai rata-rata terhitung mulai dari 80. Dari 80 ke atas itu sudah dikategorikan banyak sekali. Tetapi ketika kita tidak menggunakan operator sama dengan, maka nilai 80 itu dia masuk dalam kategori banyak. Ya, seperti itu perbedaannya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian demo dari program yang kami buat, yaitu tentang program mengolah sampah harian RT. Terima kasih. Selamat malam.